Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Ramdhani akan menjelaskan tentang apa itu bisnis internasional. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertiannya yang merupakan seluruh transaksi bisnis oleh swasta dan pemerintah yang melibatkan dua atau lebih negara. Kegiatan bisnis ini bagi pihak swasta memiliki tujuan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sedangkan bagi pemerintah, kegiatan bisnis ini bukan hanya untuk keuntungan semata, akan tetapi juga memiliki tujuan untuk kesejahteraan sosial. Nah, beberapa alasan sebuah perusahaan ikut serta dalam kegiatan bisnis internasional. Yang pertama, untuk memperbesar penjualan. Yang kedua, mengakuisisi sumber daya. Dan yang ketiga, untuk mendiversifikasikan sumber-sumber penjualan dan penawaran. Selanjutnya, yaitu ada lingkungan bisnis internasional. Ada beberapa lingkungan yang melingkari bisnis internasional. Yang pertamanya, lingkungan budaya, politik, dan hukum, serta lingkungan teknologi. Peran dalam lingkungan tersebut dalam bisnis internasional membentuk sebuah etika dan tanggung jawab sosial yang nantinya akan diterapkan oleh pihak yang berkecimpungan di dalamnya. Hal ini akan menjadi perhatian organisasi internasional yang berfokus pada bidangnya masing-masing. Selanjutnya ada perdagangan global. Yang pertama, teori perdagangan klasik terbagi dalam beberapa seperti merkantilisme, yaitu berpendapat bahwa satu-satunya cara negara untuk menjadi kaya adalah dengan melakukan sebanyak mungkin ekspor dan meminimalisir impor. Selanjutnya ada absolute advantage dari Adam Smith, berdasarkan pada besaran atau variabel real bukan moneter, sehingga sering dikenal dengan nama teori murni. Dan selanjutnya ada teori perdagangan modern, yaitu terdiri dari yang pertama komparatif dan teori Hirschhorn atau dalam kurung HO. Nah, investasi luar negeri, metode yang sering dilakukan oleh perusahaan asing dalam melakukan investasi langsung. Yang pertama ada joint venture, merger dan akuisisi dengan perusahaan yang telah eksis, lisensi dan kontrak manajemen. Kemudian ada sistem moneter internasional, yaitu seperangkat aturan yang disepakati secara internasional, konvensi dan lembaga pendukung yang memfasilitasi perdagangan internasional, investasi lintas batas, dan umumnya realokasi modal antara negara-negara yang memiliki mata uang yang berbeda. Lalu ada juga bursa valuta asing, yaitu tempat atau lembaga yang memperdagangkan mata uang asing dan diselenggarakan oleh bank pemerintah, swasta, nasional, dan swasta asing yang sudah menjadi bank devisa serta lembaga yang mengkhususkan kegiatannya dalam perdagangan mata uang asing. Lembaga yang mengkhususkan kegiatannya dalam perdagangan mata uang tersebut. Selanjutnya ada kerjasama internasional nih antar negara, yaitu World Trade Organization. Organisasi Perdagangan Dunia, yaitu merupakan sebuah organisasi internasional yang menetapkan aturan untuk perdagangan internasional melalui konsensus di antara negara-negara anggotanya. Hal ini sih juga menyelesaikan sengketa antar anggota yang semuanya menandatangani set perjanjian perdagangan. Selanjutnya ada WTO menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk meningkatkan perdagangan internasional dengan mempromosikan hambatan perdagangan yang lebih rendah dan menyediakan platform untuk negosiasi perdagangan dan bisnis mereka. Nah, ada juga nih integrasi nasional, yaitu perjanjian antar negara dalam suatu wilayah geografis untuk mengurangi sampai menghilangkan hambatan tarif dan non-tarif atas barang dan jasa serta faktor produksi. Selanjutnya, masyarakat ekonomi ASEAN, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN merupakan suatu organisasi negara-negara di kawasan Asia yang didirikan oleh Bangkok, Thailand pada Agustus 1967. Nah, ada juga Aliansi Strategis Internasional dibentuk dalam rangka meningkatkan keunggulan bersaing perusahaan yang terlibat dalam kegiatan atau aktivitas. Nah, ada
Ada juga nih yang beberapanya konsep aliansi strategis, yang itu hubungan formal antara dua atau lebih kelompok untuk mencapai satu tujuan yang disepakati oleh bersama ataupun memenuhi bisnis kritis tertentu. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang jenis aliansi strategis. Ada 4, yaitu yang pertama venture, equity strategis aliansi, non equity strategis aliansi, dan global strategi aliansi. Itulah yang sampai saya dapatkan, dan bersama saya Ramdhani, manajemen 3 reguler B, NIM 2003-04-222. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.